Halo Sobat Raga Media, berikut ini adalah kisi-kisi soal tes tulis atau CAT Panitia Pemungutan Suara atau PPS dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024. Soal nomor 1. Daftar pemilih sementara pemilu diumumkan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah B. Soal nomor 2. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh A. KPPS, B. PPS, C. KPU, D. KPU Kabupaten Kota, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah D. Soal nomor 3. PPS wajib mengumumkan salinan pleno hasil perhitungan suara selama A. 5 hari, B. 6 hari, C. 7 hari, D. 14 hari, E. 20 hari. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah C. Soal nomor 4. Berikut adalah pihak-pihak yang diundang dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan, kecuali A. Ketua dan anggota PPS, B. Sekretariat PPS, C. Saksi peserta pemilu di tingkat kecamatan, D. Pasangan calon, E. Panwaslu kecamatan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah D. Soal nomor 5. Proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai dengan A. Meminta para saksi untuk menyerahkan surat mandat dari pihak parpol, B. PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara, C. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, D. Mengambil sampul yang berisi berita acara, E. Membuka kotak suara yang tersegel. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah E. Soal nomor 6. Hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara harus dituangkan dalam A. C. Hasil sirekap, B. Daftar hadir Panwascam, C. Berita acara PPK, D. Berita acara dan sertifikat C hasil rekapitulasi, E. Format tulisan dalam model KPU. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah D. Soal nomor 7. Berita acara atau BA dan sertifikat D hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh A. Ketua KPU, Ketua Panwascam, dan saksi peserta pemilu yang hadir, B. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir, C. Keseluruhan saksi peserta pemilu yang hadir, D. Seluruh anggota PPK dan Panwascam serta saksi peserta pemilu yang hadir, E. Seluruh anggota PPS dan PPK serta saksi peserta pemilu yang hadir. Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah B. Soal nomor 8. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu A. 1 hari yang sama dengan hari pemungutan suara, B. 2 hari setelah pemungutan suara, C. 3 hari setelah pemungutan suara, D. 4 hari sebelum pemungutan suara, E. 5 hari sebelum pemungutan suara. Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah A. Soal nomor 9. Berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK kecuali A. Surat suara calon pemimpin kepala daerah, B. Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara, C. Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara, D. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel, E. Daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara. Jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah E. Soal nomor 10. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Pilkada, rekapitulasi hasil perhitungan ulang PPK KPU Kabupaten Kota harus dilaksanakan dan selesai pada A. 7 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi, B. 3 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi, C. 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi,
D. 1 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi. E. Hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah E. Soal nomor 11. Warga negara yang tidak memiliki hak pilih adalah kecuali A. Anggota TNI, B. Anggota Polri, C. Warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan, D. Purnawirawan TNI Polri, E. Orang dengan gangguan jiwa. Jawaban yang benar untuk soal nomor 11 adalah D. Soal nomor 12. Berikut ini yang dilarang untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, yaitu A. Pejabat negara, B. Pejabat struktural dalam pejabat negeri, C. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri, D. Kepala desa, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar untuk soal nomor 12 adalah E. Soal nomor 13. Pada pemilihan kepala daerah, jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak A. 300 orang, B. 500 orang, C. 600 orang, D. 700 orang, E. 800 orang. Jawaban yang benar untuk soal nomor 13 adalah E. Soal nomor 14. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali A. Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. B. Calon kepala daerah terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon gubernur. C. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. D. Calon kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap mengusulkan 2 orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya. E. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri. Jawaban yang benar untuk soal nomor 14 adalah E. Soal nomor 15. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu berpedoman pada asas A. Mandiri, B. Jujur, C. Adil, D. Akuntabilitas, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar untuk soal nomor 15 adalah E. Soal nomor 16. Petugas pemutahiran data pemilih yang diangkat oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. KPU Provinsi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 16 adalah B. Soal nomor 17. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari A. KPPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten Kota, D. Panwaslu Kecamatan, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar untuk soal nomor 17 adalah A. Soal nomor 18. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain, B. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara, C. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris, D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi, E. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. Jawaban yang benar untuk soal nomor 18 adalah B. Soal nomor 19. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar, yaitu A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukannya di depan hukum. E. Mandiri, jujur, adil, dan makmur. Jawaban yang benar untuk soal nomor 19 adalah A. Soal nomor 20. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Jawaban yang benar untuk soal nomor 20 adalah D. Soal nomor 21. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? A. KPU berkedudukan di Jakarta. B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. C. KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta. D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta. E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi, dan KPU kabupaten kota di masing-masing kabupaten kota. Jawaban yang benar untuk soal nomor 21 adalah B. Soal nomor 22. Di Indonesia, pemilihan umum kepala daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun A. 2004, B. 2009, C. 2014, D. 2015, E. 2019. Jawaban yang benar untuk soal nomor 22 adalah D. Soal nomor 23. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawaban yang benar untuk soal nomor 23 adalah A. Soal nomor 24. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan pilkada serentak ke A. 4, B. 5, C. 6, D. 7, E. 9. Jawaban yang benar untuk soal nomor 24 adalah B. Soal nomor 25. Untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK? A. Panitia Pemungutan Kecamatan. B. Petugas Pemilihan Kecamatan. C. Petugas Pemungutan Kecamatan. D. Panitia Pemilihan Kecamatan. E. Panitia Pemilu Kecamatan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 25 adalah D. Soal nomor 26. PPK berkedudukan di mana? A. Kantor kecamatan. B. Kantor polsek kecamatan. C. Pendopo kecamatan. D. Ibu kota kecamatan. E. Ibu kota desa atau kelurahan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 26 adalah D. Soal nomor 27. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada A. 22 September, B. 27 September, C. 22 November, D. 27 November, E. 22 Desember. Jawaban yang benar untuk soal nomor 27 adalah D. Soal nomor 28. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal A. Pasal 199, B. Pasal 200, C. Pasal 201, D. Pasal 202, E. Pasal 203. Jawaban yang benar untuk soal nomor 28 adalah C. Soal nomor 29. Peraturan apa yang digunakan untuk mengatur penundaan pemilu kepala daerah? A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. B. PP 6 Tahun 2005 Jo PP 17 Tahun 2005. C. PP 6 Tahun 2005. D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jawaban yang benar untuk soal nomor 29 adalah B. Soal nomor 30. Siapa yang menetapkan daftar pemilih tetap? A. KPPS, B. PPK, C. PPS, D. KPU Provinsi, E. KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang benar untuk soal nomor 30 adalah E. Soal nomor 31. Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2024 adalah A. PKPU nomor 1 tahun 2024,
B. PKPU nomor 2 tahun 2024, C. PKPU nomor 3 tahun 2024, D. PKPU nomor 4 tahun 2024, E. PKPU nomor 5 tahun 2024. Jawaban yang benar untuk soal nomor 31 adalah B. Soal nomor 32. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang panitia pemungutan suara atau PPS sesuai Undang-Undang Pilkada, yaitu A. PPS berkedudukan di desa atau sebutan lain atau kelurahan. B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota 6 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. C. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya. D. Anggota PPS berjumlah 3 orang. E. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK. Jawaban yang benar untuk soal nomor 32 adalah E. Soal nomor 33. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang telah dilakukan perubahan sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Jawabannya benar untuk soal nomor 33 adalah C. Soal nomor 34. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. Rapat pleno, B. Rapat paripurna DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, C. Presiden, D. Menteri Dalam Negeri, E. Stockholder. Jawaban yang benar untuk soal nomor 34 adalah A. Soal nomor 35. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pemimpin mengeluarkan pendapatnya. Namun, Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda akan A. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan, B. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan, C. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan, D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda, E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 35 adalah C. Soal nomor 36. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia yaitu A. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS. B. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN. C. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP. D. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. E. KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS. Jawaban yang benar untuk soal nomor 36 adalah B. Soal nomor 37. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN yaitu A. Berusia paling rendah 25 tahun, B. Tidak menjadi anggota partai politik, C. Berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk PPK, PPS, dan PPSLN. D. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar untuk soal nomor 37 adalah E. Soal nomor 38. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawaban yang benar untuk soal nomor 38 adalah D. Soal nomor 39. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Remisi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 39 adalah B. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.